Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have new suggestion from Indonesia, and this is very impressive video my friends. I'm curious about this video. Mr. Prabowo came to Turkey and he has a speech in Turkish parliament. We are gonna watch its speech. The name of the video is President Prabowo's State of the Union Address to the Turkish Parliament, and we are gonna watch this video from Investor Trusted YouTube channel. Thank you my friends for sharing this video and let's start. Halo Sobat Investor, dalam rangkaian kunjungannya ke kawasan Timur Tengah dan Turkiye pada Kamis 10 April 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Parlemen Turkiye. Mari kita simak pidato beliau berikut ini. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you very much. Welcome. Thank you very much. Salamat. Thank you very much. How are you? Kerem. Apa kabar? Zaten mükemmel seviyede meselede Türkiye'ye neler söylemek istiyorum. Çok olumlu bir hafta sonu. Okay. I can't remember since when in another country's leader is speech in Turkish parliament. This is not a common thing. This is really very rare happening. And I respect Mr. Prabowo. He's doing very good thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Numan Kurtulmus, Ketua Majelis Nasional Agung Turkiye. Yang terhormat Wakil Ketua dan anggota Majelis Nasional Agung Turkiye. Yang terhormat para menteri dan kepala lembaga negara dari Republik Turkiye dan Republik Indonesia, yang terhormat para duta besar, perwakilan negara-negara sahabat, dan kepala organisasi internasional, tamu-tamu yang terhormat, hadirin sekalian, dan terutama saudara-saudara terkasih rakyat Turkiye yang saya cintai. Very beautiful opening, right? He started very gentle. He started very beautiful to his speech. I love that. Let's continue. Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk hari ini berdiri di hadapan Anda semua di ruangan yang bersejarah ini, jantung demokrasi Turkiye, untuk menyampaikan salam hangat dari 280 juta rakyat Indonesia, saudara-saudaramu, negara muslim terbesar di dunia. Your brothers and sisters, brother. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pidato pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia di depan parlemen di luar Indonesia. Jadi, saya mengakui bahwa saya agak grogi. That's okay. I hope we will hear you again in the future. Kunjungan ini bukan
sekedar kunjungan kenegaraan. Bagi saya, ini adalah sebuah momen pribadi. Saya datang ke Turki tidak hanya sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi sebagai seorang sahabat, seorang Very beautiful. saudara, Very beautiful. sebagai seseorang Welcome. Salamat. Salamat di Turkey. sebagai seorang yang hatinya tersentuh oleh tanah ini, oleh sejarahnya, oleh perjuangannya, oleh rakyatnya. Turki memiliki tempat yang khusus, yang istimewa di hati rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, Turki adalah peradaban Muslim yang terbesar. Bagi umat Islam di Indonesia, bagi kami, Turki adalah penerus dari peradaban Osmani, peradaban Ottoman. Yes. Kita ingat dalam sejarah kita, pada saat sultan-sultan kita diserang oleh imperialis dari barat, Kekaisaran Ottoman mengirim bantuan, mengirim senjata, mengirim tentara, mengirim penasihat. Sampai hari ini, tiap kali saya mengunjungi daerah-daerah sebagai politisi, saya berkampanye, saya ke Sumatera, saya ke Aceh, saya ke Deli Serdang, mereka ingat, mereka cerita bahwa dulu kakek-kakek mereka dilatih, dibantu oleh perwira-perwira, prajurit-prajurit dari Kekaisaran Ottoman. Sampai hari ini masih diceritakan oleh rakyat Indonesia. Jadi itulah hubungan kami. Itulah kenapa saya datang ke sini. Very beautiful. Mungkin saya adalah politisi Indonesia yang paling sering ke Turki. Mungkin pemerintah Anda bisa mencatat hampir tiap tahun saya hadir di Yes, Turki. please. Terima kasih. Terima kasih. Rakyat Turki menerima kami dengan hati yang terbuka dan dengan tangan yang terbuka. Terima kasih. Yeah, this is very special for us also to having Indonesian leader in the parliament. This is very beautiful, big honor for us. Very surprising and beautiful thing. Ikatan ini lahir dari nilai-nilai yang sama. Perjuangan bersama. Perjuangan untuk kemerdekaan. Perjuangan untuk harga diri. Perjuangan untuk kehormatan. Solidaritas dan rasa kagum yang mendalam. Persahabatan ini telah terjalin selama berabad-abad. Dan sampai sekarang kami merasa pemimpin-pemimpin Turki selalu bersahabat dengan kami dan selalu terbuka sama kami dan selalu ingin membagi kemajuan-kemajuan yang dialami oleh rakyat Turki. That's true. Saudara-saudara sekalian, Majelis Agung yang terhormat, kita merasakan bahwa saat ini keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita merasa sekarang bahwa terjadi penindasan oleh bangsa-bangsa yang besar terhadap bangsa-bangsa yang lemah. Kenapa saya bicara begini? Saya merasa kami di Indonesia melihat sikap Turki, kepemimpinan pemimpin-pemimpin Turki yang tegas membela mereka yang lemah, yang tegas
membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia. Yes. Tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Yes. Turki punya sikap yang tegas, karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya sendiri secara pribadi adalah pengagum sejarah Turki. Saya belajar tentang sejarah Turki. Saya diinspirasi oleh sejarah Turki, oleh sejarah saudara-saudara sekalian. Sebagai anak muda, saya punya pahlawan, saya punya ikon adalah sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Yes. Bravo. Dan Mehmet Penakluk, Mehmet Sang Penakluk. Yes. We call it Fatih Sultan Mehmet. Fatih means conqueror in Turkish. So Fatih Sultan Mehmet. We call it Fatih. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara datang ke kantor saya di Jakarta, kalau saudara datang ke rumah saya di Jakarta, ada patung Mustafa Kemal Atatürk. Wow, really? Di kantor saya, di rumah saya. I didn't know that before. I didn't know that before. Wow. Bagi kami, tidak hanya di Indonesia, saya bicara di Global South, di negara-negara yang sedang berkembang, Mustafa Kemal Atatürk adalah sebuah ikon, sebuah contoh keberanian, contoh kepemimpinan, contoh patriotisme, contoh semangat tidak mengenal menyerah. Yeah, this is so beautiful. And this is unbelievable for me. Even in Turkey, there are traitors who saw Mustafa Kemal Atatürk as enemy. This is unbelievable. This is really unbelievable. We have so much traitors in our country. And he is an example in all around the world. In many countries, there are statues of Mustafa Kemal Atatürk. And this is a great honor for us. Saudara-saudara sekalian, karena itu dunia saat ini, keadaan geopolitik saat ini di dunia, menurut pendapat saya memerlukan kepemimpinan yang sama
kepemimpinan penuh keberanian, kepemimpinan penuh kearifan. Saudara-saudara sekalian, Turki dan Indonesia harus tampil, harus kuat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bekerja sama, Bravo. kalau kita bekerja sama, kalau kita sama-sama kuat, suara kita akan lebih didengar oleh seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, saya sedang memimpin Indonesia menuju suatu transformasi yang besar. Kita ingin memperbaiki ekonomi kita. I hope. Kita ingin membangun pemerintah yang bersih, Inshallah. bersih dari korupsi, supaya rakyat Indonesia bisa hidup dengan baik. I hope. Karena itu, saya ingin semakin dekat dengan Turki. Mari kita bersama-sama kerja. Mari kita bangun kesejahteraan rakyat kita bersama untuk kita menuju keadaan yang lebih baik di abad ke-21 ini. I hope. Peradaban kita memerlukan suatu perjuangan mencapai hak semua bangsa untuk hidup dengan baik, hidup dengan aman, hidup dengan damai, tanpa penindasan oleh siapapun. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Turki dan Indonesia dapat berbuat yang terbaik bagi kepentingan umat manusia dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Very beautiful speech. Very beautiful speech. I love it so much. Amazing. Bravo. I am so happy for this beautiful speech from Mr. Prabowo. Very beautiful. Demikian Sobat Investor, pidato kenegaraan Bapak Presiden Prabowo Subianto di hadapan Parlemen Turkiye. Update berita lengkap kegiatan Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungannya ke kawasan Timur Tengah dan Turkiye hanya di investortrust.id, referensi investasi terpercaya. Thank you. Terima kasih. I love this speech so much. This is a perfect speech. I love it so much. I sign every sentences of this speech, and I agree every single sentences of this speech. Very beautiful, especially his speech about Mustafa Kemal Atatürk has touched me so much. I felt so proud. Thank you, Investor Tourist ID YouTube channel, for sharing this beautiful speech with us. Thank you, my friends, for all of your suggestions, and thank you for watching it together with me. Have a nice day, take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye bye.